Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat-kalimat Nabi. Siapa yang keluarkan ini? Ini riwayat Imam Muslim. Oh, tadi Bukhari, Salman. Kalau ini Muslim, Abu Hurairah. Dua-dua hadis ini Pak, Bukhari dan Muslim, kita tidak perlu beri catatan sahih atau tidak. Semua hadis sahih Bukhari kita tidak perlu lagi beri catatan, pasti sahih Pak. Demikian juga Muslim. Nah, komentar ulama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, salat Jumat tidak memiliki salat sunnah qabliyah. Tidak ada qabliyahnya, dan itulah pendapat yang dipandang paling tepat dari dua pendapat yang mengemuka merujuk ke tentang hukum dalam as-sunnah. Tidak ada salat sunnah qabliyah khusus kecuali tadi itu mutlak. Tidak ada salat sunnah seperti sebelum duhur, sudah duhur Pak, tidak. Ini mutlak saja. Salat sunnah menunggu khatib, itu istilah dipakai ulama. Syaikhul Islam berkata, menurut pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas imam, bahwa Nabi telah menetapkan sejumlah salat sunnah rawatib, dan Nabi SAW tidak menyebut salat sunnah ratibah sebelum Jumat kecuali salat sunnah ratibah setelahnya. Yang ada nanti di pembahasan sesudah Jumat itu ada jumlah rakaatnya. Maka dipahami bahwa salat Jumat tidak memiliki salat sunnah rawatib atau ratibah sebelumnya. Tidak ada ketentuan khusus berapapun. Nah, pendapat yang kedua, selain komentar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, salat sunnah sebelum Jumat tidak ada batasan tertentu. Kalau tidak dibatasi tertentu namanya mutlak. Kita bisa cek di kitabnya As-Sanani dengan Subulus Salamnya. Jadi penulisnya As-Sanani dengan nama kitabnya Subulus Salam. Ya. Itu pendapat. Ya. Sekarang kita masuk di Ba'diyah Jumat. Kalau tidak salah ini pernah Pak Prof tanyakan bagaimana salat sunnah Ba'diyah Jumat. Ini keterangan Pak. Kalau kita membaca hadis ahli fikih itu Pak sedikit melengkapi data dari semua hadis baru diambil hukum. Wa rakataini ba'da Jumat fi baitihi. 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Satu hadis ini Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi kalau ada orang sholat sunnah 2 rakaat itu di rumahnya Pak, 2 rakaat di sini Bukhari. 2 rakaat ini. Ini satu informasi. Informasi berikutnya, idza shalla ahadukumul jumu'ah, apabila seorang sekalian salat Jumat, falyusalli ba'daha, maka salatlah sesudah Jumat itu, sesudah Jumat arba'an, 4. Jadi tadi 2, ini disebutkan 4. Ini tidak ada disebut di mana ini, tidak disebutkan apakah di rumah. Tapi kalau tadi ini, kalau dia salat di rumahnya 2 rakaat. Ada nanti yang memahami ini zahirnya saja dia pahami. Ya. Idza shallaitum, apabila kalian itu sudah salat ba'dal Jumat, sesudah Jumat, fasallu, maka salatlah sesudah Jumat itu arba'an. Ini lafaz yang paling banyak dipakai Pak, 4 sesudah Jumat. Ini hadis. Ya. Ada lagi, man kana minkum musalliyan, siapa di antara kalian yang salat sesudah Jumat itu, maka falyusalli arba'an, salatlah 4 rakaat. Salatlah 4 rakaat. Itu 4. Ya. Di sini salah qala Suhail, fa in ajila bika syai'un fasalli raka'ataini fil masjid wa raka'ataini iza raja'ta. Ini Suhail, ya. Ini perawi menerjemahkan bahwa kalau kalian memang mau cepat, itu boleh kalian itu sholat 2 rakaat di masjid
dan 2 rakaat apabila dia sudah pulang. Jadi bisa dirinci 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Akhirnya juga jadi 4. Hadis Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah. Masalah lagi an Abdullah annahu kana idza shallal jumu'ati insarafa fa sajada sajadatain fi baitihi. Ini coba lihat apa ya? Dari hadis Abdullah bahwa apabila seorang dari kalian itu salat Jumat, ya sudah salat Jumat, maka dia itu sujud dengan sujud bagaimana? Sajadatain. Sujud yang dimaksud di sini salat sunnah. Itu saya pernah sampaikan, Pak. Ketika pembahasan sujud, sering sekali yang dimaksud sujud itu salat sunnah. Itu di mana dikerja? Dia sujud di rumahnya 2 fi baiti summa qala kana Rasulullah SAW yasna'u zalika. Ini Abdullah mengatakan Nabi itu salatnya seperti itu, bahwa 2 rakaat di rumahnya. Kita lihat Muslim, bagaimana ulama menyimpulkan. Jadi fikih itu, Pak, tidak boleh hanya satu data saja. Ulama mengomentari dari semua data itu. Satu, jika dikerjakan di masjid jumlahnya 4 rakaat, dan jika di rumah 2 rakaat. Ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Taimiyah, dan muridnya Ibnu Qayyim. Ini satu pendapat, Pak. Boleh Bapak ikut pendapat di sini. Ibnu Umar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dia pendapatnya jika dikerjakan di masjid 4. Kalau 4 di masjid 4, di rumah 2. 3 ulama yang terkenal ini Ibnu Umar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Sekarang kita masuk Syekh bin Baz. Jumlah rakaat minimal 2 rakaat, tapi boleh maksimal 4 rakaat, baik di masjid maupun di rumah. Kalau ini Syekh bin Baz tidak menjadi masalah, boleh ambil 2 paling minimal, maksimal 4, baik di rumah maupun di masjid. Lihatlah ulama kita, Pak, caranya mengambil kesimpulan. Nanti itu ada namanya istimbat dan ada namanya istidlal. Bagaimana ulama menggunakan ini akan diurai. Berikut, hukum melakukan 4 rakaat sudah Jumat adalah sunnah, tidak wajib. Artinya 4 itu sunnah, tidak wajib meskipun itu diperintah. Ini pendapat ahli hadis Ibnu As-Salah. Berikut Imam An-Nawawi, seorang ulama besar, 4 rakaat sesudah Jumat lebih utama daripada 2 rakaat, karena 4 rakaat adalah perintah. Tadi itu disebutkan falyusalli arba'an, 4. Dan seringnya Rasulullah melakukan itu yang 4. Yang paling utama, Pak, menurut beliau 4 rakaat. Tidak disebutkan di sini di mana. Boleh 2 di masjid, boleh 2 di rumah, boleh 4 di masjid, boleh juga 4 di rumah. Ini uraian pendapat jemaah sekalian.